Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ratna Savitri dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Tembusai. Baiklah, di video ini saya akan membuat video pembelajaran biologi mengenai materi perkembangan dan pertumbuhan tentang pertumbuhan stek mawar pada waktu perendaman dalam larutan urin sapi. Mawar dikenal sebagai tanaman hias yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti sebagai tanaman hias, dijadikan bunga tabur, parfum, kosmetik, bahkan obat-obatan. Berdasarkan data statistik Republik Indonesia tahun 2013, di Provinsi Kalimantan Selatan ternyata produksi mawar tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 menurun. Produksi mawar pada tahun 2009 mencapai 36.224 tangkai dan tahun 2010 menurun menjadi 32.423 tangkai. Produksinya kemudian menurun lagi hingga mencapai 25.700 tangkai pada tahun 2011. Sampai pada tahun 2012, produksi mawar hanya sekitar 23.764 tangkai saja. Penurunan ini ternyata disebabkan oleh menurunnya luas panen mawar, di mana pada tahun 2009 luas panen mencapai 1.315 meter kuadrat. Sampai pada tahun 2012, luas panen hanya mencapai 213 meter kuadrat saja. Nah, agar dapat dijadikan salah satu komoditi andalan agrobisnis di masa mendatang, pengembangan mawar memerlukan perluasan areal penanaman, sehingga produktivitas dapat meningkat dan berkelanjutan. Nah, jadi teman-teman, tanaman mawar dapat kita perbanyak secara generatif maupun vegetatif. Apa sih perkembangbiakan generatif dan vegetatif? Nah, jadi perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang ditandai adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina. Pada tumbuhan perkembangbiakan ini bisa dibantu oleh angin, hewan, air, dan manusia. Nah, sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah cara berkembang biak tanpa adanya proses perkawinan. Pada tanaman, perkembangbiakan vegetatif bisa dilakukan secara alami dan buatan. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan untuk mempertahankan populasinya. Dan ternyata pada penelitian untuk memperbanyak tanaman mawar digunakan perkembangbiakan secara vegetatif. Secara vegetatif dengan stek batang atau cabang, cangkok, dan okulasi. Stek atau cutting yaitu dengan cara memotong sebagian tanaman dan langsung ditanam ke media tanam. Cara stek lebih dipilih karena stek menghasilkan tanaman yang memiliki persamaan dalam umur, tinggi, ketahanan terhadap penyakit, dan menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah yang banyak. Berdasarkan artikel, penelitian ini dilaksanakan di Desa Banualawas, Kecamatan Banualawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 2014. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan stek mawar pada waktu perendaman dalam larutan urin sapi dan mendapatkan waktu perendaman stek mawar terbaik dalam larutan urin sapi. Penelitian menggunakan metode rancangan acak kelompok atau RAK dengan faktor tunggal. Nah, faktor yang diteliti adalah lama perendaman urin sapi dinyatakan dengan P dengan 6 taraf, yaitu P0 tanpa perendaman, P1 dengan waktu perendaman 15 menit, P2 dengan waktu perendaman 30 menit, P3 dengan waktu perendaman 45 menit, P4 dengan waktu 60 menit, dan P5 selama 75 menit. Setiap perlakuan diulang sebanyak 4 kali sehingga terdapat 24 satuan percobaan dengan 2 tanaman sampel untuk setiap satuan percobaan. Hasil dan pembahasan. Hasil yang pertama adalah kecepatan muncul tunas. Dari hasil perhitungan kecepatan muncul tunas dan hasil analisis sidik dagamnya menunjukkan bahwa lama perendaman urin sapi berpengaruh nyata terhadap kecepatan muncul pada stek mawar.
Rata-rata kecepatan muncul tunas pada stek mawar dapat kita lihat pada tabel 1. Nah, dari tabel 1 dapat kita lihat bahwa kecepatan muncul tunas pada stek mawar dengan perlakuan lama perendaman urin sapi P1 dengan lama perendaman selama 15 menit tidak berbeda nyata dengan perlakuan P0, P2, P3, dan P4. Tetapi berbeda nyata dengan perlakuan P5 dengan lama perendaman selama 75 menit. Nah, dari data tersebut, maka perlakuan lama perendaman urin sapi terbaik untuk kecepatan muncul tunas pada stek mawar didapatkan pada perlakuan P1 dengan lama perendaman 15 menit. Hasil yang kedua adalah panjang tunas. Dari hasil pengukuran panjang tunas pada umur 2, 4, 6, dan 8 minggu setelah tanam dan hasil analisis sidik ragamnya menunjukkan bahwa lama perendaman urin pada umur 2 minggu setelah tanam dan tidak berpengaruh nyata pada umur 4 dan 8 minggu setelah tanam. Sedangkan panjang tunas pada umur 6 minggu setelah tanam berpengaruh sangat nyata. Nah, pengaruh lama perendaman urin sapi terhadap panjang tunas stek mawar pada umur 2, 4, 6, dan 8 minggu setelah tanam dapat kita perhatikan pada tabel 2. Kita lihat bersama pada tabel 2, terlihat bahwa panjang tunas stek mawar pada umur 2 minggu setelah tanam, perlakuan perendaman urin sapi dinyatakan dengan P0 dengan tanpa perendaman. Berbeda nyata dengan perlakuan P1 dengan lama perendaman 15 menit, P2 dengan lama perendaman 30 menit, P3 dengan lama perendaman 45 menit, dan P5 dengan lama perendaman 75 menit. Perlakuan lama perendaman P1 dengan 15 menit berbeda nyata dengan P0, P2, P3, P4, dan P5. Sedangkan pada perlakuan P2, P3, P4, dan P5 jika dibandingkan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Pada umur 8 dan 4 minggu setelah tanam, perlakuan lama perendaman urin sapi pada stek mawar untuk pengamatan panjang tunas tidak berpengaruh nyata. Pada panjang tunas stek mawar pada umur 6 minggu setelah tanam, perlakuan lama perendaman urin sapi P1 dengan lama perendaman 15 menit tidak berbeda nyata dengan perlakuan P2 dengan lama perendaman 30 menit, tetapi berbeda nyata dengan P0 yang tanpa perendaman, P3 dengan waktu 45 menit, P4 selama 60 menit, dan P5 selama 75 menit. Nah, jadi dari data tersebut, maka perlakuan lama perendaman urin sapi terbaik untuk panjang tunas pada umur 2 dan 6 minggu setelah tanam didapatkan perlakuan P1 dengan lama perendaman selama 15 menit. Hasil yang ketiga adalah jumlah daun per tanaman. Pengaruh lama perendaman urin sapi terhadap jumlah daun stek mawar pada umur 2, 4, 6, dan 8 minggu setelah tanam dapat kita perhatikan pada tabel 3. Nah, dari tabel 3 terlihat bahwa jumlah daun stek mawar pada umur 2 minggu setelah tanam, perlakuan lama perendaman urin sapi P1 dengan lama perendaman 15 menit berbeda nyata dengan P2, P3, dan P4, tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan P0 yang tanpa perendaman dan P5 ya dengan waktu perendaman 75 menit. Sedangkan pada perlakuan P2, P3, P4, dan P5 jika dibandingkan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Jumlah daun pada umur 4 minggu setelah tanam, perlakuan lama perendaman urin sapi pada stek mawar dengan perlakuan P1 selama 15 menit tidak berbeda nyata dengan perlakuan P0, P2, P3, dan P4, tetapi berbeda nyata dengan P5 dengan lama perendaman selama 75 menit. Jadi teman-teman, dari data tersebut, maka perlakuan lama perendaman urin sapi terbaik untuk jumlah daun pada umur 2 dan 4 minggu setelah tanam didapatkan pada perlakuan P1 dengan lama perendaman selama 15 menit.
Nah, adapun hasil yang keempat atau hasil yang terakhir yaitu jumlah akar. Pengaruh lama perendaman urin sapi terhadap jumlah akar pada stek mawar dapat kita lihat pada tabel 4. Nah, teman-teman, dari tabel 4 terlihat bahwa pada pengamatan jumlah akar pada stek mawar dengan perlakuan lama perendaman urin sapi P1 dengan lama perendaman 15 menit berbeda nyata dengan perlakuan P0 yang tanpa perendaman, P3 selama 45 menit, P4 selama 60 menit, dan P5 selama 75 menit. Tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan P2, yaitu selama 30 menit. Dari data tersebut, maka perlakuan lama perendaman urin sapi terbaik untuk jumlah akar pada stek mawar terlihat pada perlakuan P1 dengan lama perendaman selama 15 menit dan P2 dengan lama perendaman selama 30 menit. Nah, berdasarkan hasil penelitian, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa perlakuan lama perendaman urin sapi ternyata berpengaruh nyata terhadap peubah kecepatan muncul tunas, panjang tunas pada umur 2 minggu setelah tanam, jumlah daun pada umur 2 dan 4 minggu setelah tanam, serta ternyata berpengaruh sangat nyata terhadap panjang tunas pada umur 6 minggu setelah tanam dan jumlah akar. Jadi, perlakuan lama perendaman urin sapi dengan P1 selama 15 menit merupakan perlakuan terbaik terhadap pertumbuhan stek mawar pada setiap peubah yang diamati. Demikianlah video pembelajaran ini saya buat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.